Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk hari Senin, tanggal 8 Januari 2024. Renungan ini ditulis oleh Margaret Fugen Karsten dari Wisconsin, Amerika Serikat. Renungannya berjudul Berkat dalam Kesesakan. Bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan ayat ke-44. Injil Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan ayat ke-44. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, Lembaga Alkitab Indonesia. Dari perikop berjudul Lazarus dibangkitkan. Dari ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Berkat dalam kesesakan. Pada saat berumur 22 tahun, putra kami, John, menderita distrofi otot tipe Duchenne, menjalani operasi untuk memasukkan selang makanan. Hilangnya otot-otot termasuk otot yang mengontrol cara menelan membuat sering munculnya pneumonia. John juga mengalami penurunan berat badan. 2 bulan setelah operasi menjelang hari raya Thanksgiving, aku merasa sedih karena John tak dapat makan bersama kami lagi.
Pembacaan Alkitab di gereja tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian memiliki makna baru. Alih-alih bersedih karena John tidak dapat makan, aku justru bersyukur kepada Tuhan bahwa John tetap hidup. Betapa hebat Tuhan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada manusia untuk menaruh semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan manusia di dalam sebuah tabung. John tidak dapat menikmati makan bersama keluarga seperti dulu. Tetapi ia dapat tertawa, berbicara, bermain game, menyampaikan pendapatnya, memberikan masukan, dan menonton tim bola favoritnya. Meskipun dengan kecanggihan alat medis yang dapat memberikan nutrisi melalui selang dapat memulihkan kondisi John, itu berbeda dengan mukjizat yang Tuhan lakukan kepada Lazarus. Dan hal itu memungkinkan John untuk bisa hidup selama 11 tahun lagi dan melihat adik-adik perempuannya tumbuh dewasa. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, berkat tersembunyi dapat ditemukan di tengah kesesakan. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini adalah tertuju untuk orang-orang yang mengalami distrofi otot. Sahabat RPK, setelah kita mendengarkan saat teduh hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena telah menolong kami untuk dapat melihat bahwa Engkau dapat mengubah pergumulan kami menjadi alat untuk memulihkan kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menghidupi hari-hari kami, percaya bahwa Engkau selalu menyediakan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.